Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Bu Guru. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Pada pembelajaran 5, anak-anak diharapkan mampu mengetahui ciri dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Kemudian anak-anak diharapkan mampu mengapresiasi hasil karya seni mozaik. Salah satu sumber daya alam yang ada di lingkungan kita adalah hewan. Hewan memiliki tempat hidup. Mereka ada yang tinggal di darat, ada juga yang tinggal di perairan. Perhatikan contoh hewan yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah ayam. Ayam tinggal di darat, memiliki paruh yang berguna untuk mencari makanan. Manusia memanfaatkan ayam dengan mengambil daging dan telurnya. Ayam dibudidayakan di peternakan yang biasanya terletak di dataran rendah. Sebagaimana ayam, bebek juga tinggal di darat. Namun, bebek bisa berenang di perairan. Manusia membudidayakan bebek di peternakan untuk dimanfaatkan daging dan telurnya. Oh ya, telur bebek juga dapat diolah menjadi telur asin loh. Apalagi ya? Betul, martabak. Kelinci hidup di darat. Tahukah kamu, kaki belakang kelinci lebih panjang dan kuat loh, sehingga ia mampu melompat di darat. Nah, makanan khasnya pasti kamu tahu. Betul, ia makan wortel. Kelinci umumnya dijadikan hewan peliharaan, tetapi ada juga yang mengkonsumsinya untuk sate. Ikan adalah salah satu sumber daya alam yang hidup di air. Kita dapat menggolongkannya menjadi ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Manusia memanfaatkan ikan sebagai bahan makanan. Ada juga yang memanfaatkannya untuk hiasan atau peliharaan. Nah, ikan yang dipelihara disimpan di akuarium atau kolam ikan. Perhatikan gambar mozaik ikan berikut ini. Bagaimana? Indah bukan? Nah, mozaik karya teman kita dapat kita apresiasi. Tentu kalian masih ingat, apresiasi adalah memberi penilaian yang baik terhadap suatu karya. Lihat dan perhatikan buatan teman-temanmu. Karya-karya itu bisa kamu berikan pujian. Jika ada kekurangannya, maka kita dapat memberikan saran agar teman kita memperbaikinya. Tentunya kita sampaikan dengan bahasa yang santun dan membangun. Pada pembelajaran 6, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi jenis laporan wawancara dan anak-anak mampu mengetahui bagaimana melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia. Tahapan terakhir dari aktivitas wawancara adalah membuat laporan wawancara. Laporan wawancara ini kamu buat bertujuan agar orang lain dapat dengan mudah membaca dan mengetahui informasi yang kita dapatkan saat wawancara. Perhatikan bentuk atau format laporan wawancara berikut ini. Nah,
Anak-anak bisa memperhatikan yang perlu kita cantumkan pertama adalah topik wawancara, narasumber yang kita wawancarai, pewawancara yaitu kita sendiri, waktu dan tempat kapan dan di mana kita melaksanakan wawancara. Dilanjutkan dengan daftar pertanyaan dan apa saja jawaban dari narasumber. Setelah itu, kita membuat kesimpulan di bagian akhir laporan wawancara. Sebisa mungkin kita tidak mengubah hasil jawaban dari narasumber, hanya kita melakukan kesimpulan atau mengambil inti sari dari informasi narasumber tersebut. Kita dapat melakukan wawancara mengenai topik upaya pelestarian hewan langka. Nah, anak-anak mungkin tahu hewan langka yang ada di Indonesia itu banyak jenisnya. Namun, lambat laun mereka mulai punah. Maka, sebagai manusia Indonesia, kita wajib melakukan pelestarian. Bagaimana cara yang tepat agar pelestarian hewan langka tetap berjalan? Pertama, kita dapat membuat penangkaran hewan langka. Dalam hal ini dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang. Salah satu bentuk penangkaran hewan langka yaitu membuat atau mendirikan suaka marga satwa dan taman nasional. Dalam melestarikan hewan langka dan melindungi hewan langka, maka keseimbangan alam akan tetap terjaga dan hewan-hewan langka ini akan dapat kita lihat hingga ratusan bahkan ribuan tahun yang akan datang. Kamu penasaran apa bedanya suaka marga satwa dan taman nasional? Tunggu informasi dari Bu Guru ya. Dan nanti jangan lupa dibaca. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.